Tuanku Rao adalah panglima perang dan tokoh padri terkemuka yang gigih melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda di wilayah Pasaman, Kota Nopan, Padang Lawas, hingga Padang Sidempuan. Tuanku Rao adalah seorang ulama yang juga telah berjaya mengislamkan keseluruhan orang-orang Rao dan kawasan sekitarnya. Tuanku Rao juga adalah seorang pejuang yang syahid di tangan penjajah. Ketokohan Tuanku Rao telah terpahat di hati dan menjadi kebanggaan setiap orang-orang Rao. Atas jasa Tuanku Rao, orang-orang Rao, Tapanuli dan kawasan sekitarnya sampai sekarang semuanya beragama Islam dan masih mengaji dengan menggunakan bahasa Rao. Sebelumnya pada masa remaja Tuanku Rao mendalami ilmu agama Islam di Surau Tuanku Nan Tuo, Koto Tuo, Agam, dan kemudian melanjutkannya di Bonjol. Setelah menyelesaikan ilmu fikih al-Islam dengan predikat Taib Jidan sangat memuaskan, beliau dianugerahi gelar Faqih Muhammad. Muhammad kemudian menikah dengan seorang wanita bangsawan, putri yang dipertuan Rao. Karena mertua Tuanku Rao yang telah tua dan sakit-sakitan, maka pimpinan pemerintahan Rao diberikan kepada menantunya, yang kemudian bergelar Tuanku Rao. Pada tahun 1816, Tuanku Nan berempat mengiringi Faqih Muhammad pulang ke kampung halamannya untuk menyebarkan hukum-hukum Islam di Rao, yang dipertuan Daulat Padang Nunang, yang punya pertalian darah dengan kerajaan Pagaruyung, tak ragu-ragu menyosialisasikan hukum Islam tersebut kepada anak kemenakannya. Kemudian bersama kemenakannya, Bagindo Suman dan Kali Alam, dia menyebarkan ajaran Padri ke Langung, Muaro Sitabu, Muaro Bangku, Kotorajo, Silayang, hingga sampai ke Rokan Hulu, Riau. Di wilayah Rokan dia bertemu dengan teman seperguruannya, Tuanku Tambusai. Bersama Tuanku Tambusai, dia mengislamkan masyarakat Padang Sidempuan, Kotonopan, Padang Lawas, Bakara, dan sejumlah perkampungan di bibir Danau Toba. Dalam mengislamkan wilayah Tapanuli dan sekitarnya ini dikisahkan Tuanku Rao berhasil membunuh Sisingamangaraja 10. Sisingamangaraja adalah raja tanah Batak yang sangat sakti, memiliki ilmu rawa rontek dan kebal terhadap berbagai macam senjata tajam. Dia diyakini tidak akan mati selagi badannya menyentuh bumi. Akhirnya di waktu badan Sisingamangaraja ke-10 melambung ke udara, Tuanku Rao mengambil kesempatan itu untuk menebas kepalanya dan disambut agar tidak jatuh ke bumi atau agar dia tidak hidup kembali. Lalu Tuanku Rao dengan sigap mengambil kesempatan untuk menebas kepalanya dan disambut agar tidak jatuh ke bumi. Sementara dalam buku Tuanku Rao karangan Mangaraja Onggang Parlindungan disebutkan bahwa Tuanku Rao adalah putra Batak asli dengan nama Pongkinangolgolan. Menurut buku tersebut, dia adalah putra hasil perkawinan sedara antara Sori Singamangaraja ke-9 dengan saudara perempuan Sisingamangaraja ke-10 yang bernama Gana Sinambela. Perkawinan sedarah dan semarga tersebut kemudian diketahui oleh Pendeta Agung di Tanah Batak, sehingga ketika itu bagi siapa saja yang melakukan pernikahan sedarah harus dihukum dan hasil dari pernikahan tersebut harus dibunuh. Kemudian Sisingamangaraja ke-10 terpaksa membunuh keponakannya yang bernama Pongkinangolgolan. Lalu ia segera menangkap dan menenggelamkannya di Danau Toba. Konon dari sanalah percikan dendam Tuanku Rao terhadap Ugamo Malim Parmalim dimulai. Sebelum dibuang, tubuh Tuanku Rao diikat dengan tali yang diberati oleh batu. Namun upaya Sisingamangaraja ke-10 tersebut tidak terwujud sebab Tuanku Rao berhasil melepaskan ikatan tali dan berenang ke tepian. Mengingat keamanan diri dan kakeknya apabila tetap berada di daerah Bakara, maka Tuanku Rao meninggalkan kakeknya di Bakara dan berangkat menuju Aceh Tengah. Di Aceh Tengah inilah Tuanku Rao pertama kali mengenal dan mempelajari ajaran Islam dan memeluk agama Islam. Kemudian Tuanku Rao hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain yang tidak terdapat marga Sinambela untuk menghindari pengejaran terhadap dirinya dari antek-antek pamannya yaitu Sisingamangaraja ke-10. Lalu Tuanku Rao dari kecil belajar ilmu agama di Aceh sampai berumur 18 tahun. Dan setelah itu kembali ke Padang Matinggi pada 1801 Masehi.
menemui sanak familinya sekaligus mulai mendakwahkan Islam kepada kalangan keluarga dan masyarakat Batak di sekitarnya. Selanjutnya Tuanku Rao belajar dari beberapa orang ulama Padri yang terkenal di bumi Minangkabau pada abad ke-19 Masehi. Ulama tersebut ialah Tuanku Nan Renceh, Haji Sumanik, Haji Piobang, dan Haji Miskin. Sepulang dari Mekah dan Syria tahun 1815, di mana dia sempat mengikuti pendidikan kemiliteran pada pasukan kavaleri Janisari di negara Turki. Kemudian Tuanku Rao diutus oleh Tuanku Nan Renceh untuk memimpin 11.000 tentara infanteri dan kavaleri ke Muara Sipungi, tanah Batak, dan menaklukkan Penyambungan dan terus bergerak ke utara. Misi utama penyerangan itu untuk mendirikan Islam yang kafah, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis sesuai yang dianut oleh kaum Padri. Tidak begitu sulit proses penegakan syariat Islam ini karena ternyata sebagian orang Mandailing dan Angkola, sekarang Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidempuan di Sumut itu, ternyata sudah ada yang memeluk Islam. Setelah menaklukkan Mandailing, pasukan dengan pedang di pinggang ini bergerak lebih ke utara. Rencananya mereka akan menaklukkan tanah Batak yang pada saat itu masih menganut aliran animisme dan dinamisme. Di Sipirok, kini salah satu kecamatan di Tapanuli Selatan, mereka berhenti untuk menyusun strategi dan menambah kekuatan pasukan. Tuanku Rao lalu merekrut ribuan penduduk setempat yang telah masuk Islam, kemudian menjadi cikal bakal pasukan Padri. Pasar Sipirok yang sekarang dahulunya merupakan tempat latihan infanteri dan kavaleri, serta sejumlah pasukan berkuda. Setelah jumlah pasukan dirasa cukup dan strategi telah matang, Tuanku Rao melanjutkan penyerangan ke pusat kerajaan Batak yang dipimpin Sisingamangaraja ke-10 yang bernama Ompu Tuan Nabolon. Pasukan Padri bergerak melewati Silantom, Pangaribuan, Silindung dan terus ke Butar dan Humbang yang merupakan daerah pusat kekuasaan Sisingamangaraja ke-10. Di desa Butar pasukan Padri bertemu dengan pasukan Sisingamangaraja ke-10. Dalam pertempuran itu, Sisingamangaraja ke-10 berhasil dibunuh. Bersama Tuanku Lelo dan beberapa putra Batak lainnya yang telah Islam, Tuanku Rao melakukan penyebaran Islam di tanah Batak. Sementara perlawanannya terhadap kompeni dimulai setelah pasukan Belanda menaklukkan Matua dan Lubuk Sikaping. Pada bulan Oktober tahun 1832 Rao berhasil ditaklukkan. Pasukan kolonial Belanda yang dipimpin oleh Letnan Bevervoorden menemui Tuanku Rao dan membujuknya untuk menyerah. Dalam pertemuan itu, Tuanku Rao berdalih akan pergi haji dan menyerahkan kembali pimpinan pemerintahan Rao kepada mertuanya, yang dipertuan Rao. Setelah pertemuan itu, Tuanku Rao menarik diri dan bersembunyi di dalam hutan. Lalu Tuanku Rao dengan pasukannya bergabung bersama Tuanku Tambusai berjuang melawan Belanda. Kebetulan saat itu tanah Batak dikuasai Belanda. Untuk memuluskan penyebaran paham Padri ke tanah Batak, Tuanku Rao melakukan penyerangan terhadap pertahanan Belanda di Air Bangis. Namun, pada tanggal 29 Januari tahun 1833, Tuanku Rao dihadang pasukan Belanda. Perlawanannya dapat dipatahkan, dan dia menderita luka berat akibat dihujani peluru. Kemudian dia dinaikkan ke atas kapal untuk diasingkan. Belum lama berada di atas kapal, Tuanku Rao wafat.